Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bangsa yang bersatu dan pada seluruh masyarakat dunia keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Tanggal 17 Agustus 2024. Ini kalau tidak ada seorang manusia yang menemukan Allah, jagat ini masih terperangkap ke dunia dalam mulut politik, maka hukum di dunia itu tidak ada. Tidak ada manusia yang menegakkan hukum, tidak ada manusia penegak hukum, tidak ada manusia yang penegak hak asasi manusia. Tugas kewajiban manusia hidup di dunia keturunan Adam, Hawa, umat Muhammad ini tidak ada yang bisa menegakkan hukum atau kebenaran Allah. Atau hukum Allah itu tidak ada manusia menegakkan hukum Allah dan kebenaran, atau hukum Allah atau kebenaran yang tidak dapat di voting. Itu hukum Allah yang terkandung dalam 4 kebijakan Allah dari 1000 kebijakan untuk mencabut naroko jahanam seluruh keturunan Adam Muhammad yang terkandung dalam perdamaian dua perlumbaan atau adilnya Indonesia baik berdunia, pemutihan pengampunan dosa yang terkandung di dalamnya 7 garis besar haluan Tuhan yang disebut surat perintah Allah 11 Maret yang dipandu 6 bab saudara punya ilham. Itu pakem dunia, itu hukum Allah. Jadi kewajiban manusia di muka bumi ini, keturunan Adam umat Tuhan itu turun ke dunia. Adam dari surganya, tempatnya Allah surga, turun kedua karena setan. Jadi kita ini anak-anak setan yang wajib mempunyai nafsu makan minum. Jadi seluruh keturunan Adam umat Muhammad ini seterusnya hanya wajib menerima hukuman. Itu yang disebut hukum itu karma balik dan simalakama. Jadi tidak ada manusia penegak hukum. Dan seluruh keturunan Adam, seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia itu harus mematuhi yang disebut pakem dua surat perintah Allah 11 Maret. Lawan dari surat perintah 11 Maret yang dijalankan oleh Presiden kedua sampai ke-6, Presiden yang berkuasa mentang jadi penguasa bersama pengusaha, dan sampai Presiden ke-6 sampai sekarang, Presiden yang mentang-mentang yang berkuasa mentang jadi penguasa bersama pengusaha dan asal Bapak senang. Jadi ini harus dirubah. Jangan presiden, kalau presiden nanti tetap jahat karena pasti jadi kuda lumping DPR yang munafik, jaksa hakim, preman-preman hukum yang tidak kenal, buta kebenaran, buta hukum, dan umat Muhammad yang kitabnya Al-Quran hadis kesimpulan dari Tripitaka Widata Raja Injil itu juga tidak kenal Allah. Artinya semua keduanya tidak ada yang beragama. Karena syarat manusia beragama itu belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Dan umat Islam yang sudah tamat Al-Quran hadis, membaca Al-Quran 1000 kali, tingkatkan di dalam silbana Adam Jilma ada ilmu 15 tingkat tasawuf, itu tingkatkan situ supaya mengenal diri, hati nurani, roh dan angin. Jadi harus tahu, itu harus mengenal Islam. Islam itu hanya ada 3. Islam Allah yang Maha Menang, Islam Allah Ratu di Surga, Islam Jawi 3 dimensi. Itu biang daripada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Islam. Umat Islam yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan umat fitrah itu orang yang jiwanya suci karena Allah, tidak kesampaian seruan Rasul. Umat fitrah yang terdiri daripada Jogja dan Solo. Di antara Jogja Solo ada Klaten, dari Bayat. Adam berasal dari Bayat, itu badan ayat, badannya Adam itu badan Al-Quran hadis. Kesimpulan dari Tripitaka Widya Taurat Zabur Injil. Maka yang sudah bersatu yang berkiblat pada Arab berkiblat pada Amerika dan Eropa dan Amerika sekarang ini berkiblat ke Gunung Kidul, ke daerah
darah putih, dan Yogyakarta darah biru dari dari pusar bumi, dasar laut dan Jogja itu pusar bumi dari darah biru dari pusar bumi, dan Solo itu darah biru dari pantai selatan Jawa dan dari dasar laut selatan. Demikian saya umumkan pada dunia, kalau tidak ada seorang manusia yang tegas bisa menemukan Allah, hukum itu tidak akan ditemukan. Jadi tugas manusia, hukum itu, kebenaran itu tidak dapat divoting, dan kewajiban manusia itu hanya wajib menerima karma balik si malakama. Hukum itu tidak pandang bulu, tidak mengenal itu kasta tingkatan derajat manusia, tidak kenal sultan pangeran ratu, tidak mengenal jenderal, tidak mengenal DPR MPR, tidak mengenal jaksa hakim. Jadi sekarang jaksa hakim itu tidak bisa memutuskan hukum karena dia tidak punya hukum, tidak kenal diri berilah sampai di kita, diri terdiam pada kita, diri terperi waktu tidur nyawa pada kita, diri sejati yang tak turun, zat Allah hakiki mutlak, diri sejati yang turun ada pada kita adalah nyawa setiap jiwa manusia bangsa ketuhanan yang punya jati diri bangsa, berketuhanan yang maha bangsa, kedaulatan sati, keadilan sosial, dan pri kemanasan itu anggota spirit perjalanan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam anggota himpunan Indonesia Bung Karno. Ketuhanan yang maha bangsa, kedaulatan sati, keadilan sosial, dan pri kemanasan itu muara daripada Al-Quran hadis, bermuara dari situ. Al-Quran, Al-Hadis bermuara dari Al-Hadis, keadilan sosial kerasulan secara global yang harus diterapkan dari bumi pertiwi, karena bumi pertiwi Indonesia adalah negara yang pegang peran penting dalam perubahan alam zaman sejarah dan agama. Perubahan alam zaman sejarah agama itu Indonesia pegang peran penting. Dari panas dunia sekarang sampai 100 derajat di Afrika, 50 derajat di Arabia, itu adalah menggambarkan panasnya neraka dunia yang dibawa oleh keturunan Adam yang egois menjadi kesetanan, yang ambisi jadi iblis, yang emosi ingin jadi presiden, tidak, karena tidak punya diri. Itu yang dibuat oleh egois, ambisi, emosi seluruh keturunan Adaman yang sekarang aturan mawas diri ini tahun serba salah, tarung karma balik dan simalakam, malah banjir egois, ambisi, emosi. Ini tanda-tanda hari kiamat. Jin, setan, hewan itu sudah habis hilang rumahnya, maka dari pusar bumi keluar, dari ratu ngalang segalang batang, pematang ratu ngalang ratu ngawang merang ruhut sukun sepengalam ngekele menek suku sing dukalem ratu bagram lan selingkung alam, ratu selipan alam, dari ratu rahmat rabu semen tuan Said alam gulung jagat, dari dasar laut selatan itu sudah turun ke bumi semua. Awas, ini perang sifat sapu jagat ratu adi ajamnya pamulas alat maju pemudahan pengampunan dosa. Ini perang sifat kiamat, betul kiamat, pengangkutan rogo. Jadi Indonesia hati-hati, jangan dilanda egois, ambisi, emosi. Jangan sampai pemerintahan Joko Widodo, Prabowo, dan Megawati menjadi zaman PK itu yang jadi pemerintah yang dihabisi rakyatnya, diadu domba. Hati-hati, jangan ada pemilihan umum itu, jangan sampai adanya gajah sama gajah bertengkar, pelanduk, petani dan pedagang kaum buruh menjadi kancil mati di tengah-tengah. Demikian saya secara radial, universal, konseptual, koherent, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Saya sebagai Ataman Injil demi mengajak manusia jagat secara rangkul untuk kembali menghadap ke tempatnya Allah Rasul kita banyak agama sebelum turunkan ke bumi, kembali ke surga asal usul. Demikian
dengan dua kalimat kun fayakun awaludin ma'rifatullah, bangsanya bersatu, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, 100% setuju. Bangsa Indonesia bersatu, Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia, bisa menggulung gelar jagat. Lagi ini kembali dengan wahyu sastra Jendra Yuningrat Rangkasuan dunia bagi keseluruhan, ada wahyu yang kekal abadi bawaan Adam turunkan ke bumi, dari bawaan Adam Hawa turun ke bumi untuk menghadap kehadirat Allah ketuhanan yang sembah dan Natal surga. Itu wahyu keamanan, ketenangan, ketentraman bahan dari dunia sampai surga, dari surga ke dunia yang kekal abadi. Demikian saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.